film Kafir ini Bang Kidoy, gimana rasanya setelah 8 tahun? Kejutan-kejutan apa yang udah boleh di-spill di sekarang, dan gimana rasanya dengan gak hanya dari jajaran cast tapi timnya juga sebagian besar sama, dan tadi Pak Mitu menyebutkan bahwa beberapa bahkan tempat syutingnya pun masih banyak yang sama. Gimana Bang Kidoy? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua yang hadir di sini. Tadi sudah lihat ya gimana dengan trailernya. Sebenarnya sih ini menjadi sebuah momen yang sangat besar ya buat saya gitu ya, bahwa 8 tahun yang lalu saya dipercaya oleh Pak Wes dan direkomendasi oleh Mbak Upi kayak gitu ya, untuk mengerjakan proyek film Kafir Bersekutu dengan Setan kayak gitu ya, 8 tahun yang lalu kayak gitu. Dan dari situlah saya menginjak yang akhirnya mendatangkan film horor-horor berikutnya kayak gitu. Yang sampai sekarang, yang tadinya mau nyutradain drama, tapi sampai sekarang pun akhirnya film horor terus kayak gitu. Ini bukan curhat nih, bukan. Tapi sebenarnya dari pengalaman itulah bahwa sebuah genre itu bisa kita kulik terus ya. Berarti kan kalau dihitung 8 tahun, 8 tahun udah saya ngerjain horor, berarti banyak yang harus bisa dikulik lagi kayak gitu. Jadi kalau lewat Cafe Gerbang Sukma ini dipercaya lagi kayak gitu ya untuk saya mengerjakan, sebenarnya di film Cafe ini kayak saya pengen balikin lagi gitu loh, nostalgia memori penonton yang dulu sangat kalau bisa dibilang sangat antusias ya dengan Cafe ya, sampai ada beberapa mahasiswa aja selalu ngasih reference, oh nih kok fotonya kok sama kayak gitu ya, kayak film saya film Cafe dia selalu menaruh reference di film-film pendeknya dia, atau dia mau bikin sesuatu selalu mengambil reference dari film Cafe Bersekutu dengan Setan kayak gitu. Nah jadi dari situ saya berpikir bahwa Cafe Bersekutu dengan Setan itu selalu menemukan inovasi baru kayak gitu. Nah saya juga harus melakukan itu di Gerbang Sukma ini kayak gitu ya, banyak inovasi-inovasi baru yang di genre horror yang mungkin secara show atau pertunjukannya ya pasti ada ya jump scare, gore kayak gitu ya. Nah itu yang dulu belum ada kayak gitu deh. Jadi kalau bisa dibilang Gerbang Sukma ini sudah paket komplit ya kayak gitu. Kalau dulu kita kenal bahwa Cafe Bersekutu dengan Setan itu horror yang atmosferik, kita nggak memperlihatkan hantu tapi bisa mencekam kayak gitu ya. Tapi namanya penonton juga memulai ada kemajuan gitu ya, bukan hanya penonton storytelling sekarang, tapi banyak yang juga penonton jumpscare, penonton yang suka yang kesadisan kayak gitu. Jadi paket ini yang saya kumpulkan gitu untuk di Gerbang Sukma ini. Begini juga dituntun oleh dari skenario Mbak Upi dan Dea kayak gitu, yang sudah sangat pas saya baca gitu ya. Terus terang waktu pas Pak Bapak dari 3 tahun yang lalu gitu ya, Pak Pawes selalu tanya, kira gimana kita lanjut lagi Cafe 2 kayak gitu kan, belum kebayang mau bawa dari mana kayak gitu. Tapi setelah Bapak udah diskusi dengan Mbak Upi, terus saya baca skenario-nya, ini sangat beda kayak gitu. Ada satu yang sangat beda, bahwa Cafe tidak menghilangkan jati dirinya yang itu loh, maksudnya jati diri yang awalnya itu tidak dihilangkan untuk yang kedua ini kayak gitu, tapi dia menambahkan sesuatu storytelling yang sangat meningkat, sehingga tadi yang kata Pak Miftu bahwa ini up level kayak gitu, itu yang benar kayak gitu. Itu sudah saya rasakan saat membacakan skenario ini, dan ini tinggal eksekusinya kayak gitu loh. Nah saat dia eksekusinya itu saya coba bahwa saat di Cafe Bersekutu dengan Setan itu merasakan atmosfer horor, bagaimana kali ini kita bawa penontonnya masuk di dalam atmosfer itu. Jadi tidak melihat dari sisi luar gitu. Mungkin teman-teman sudah dari 2 menit tadi trailer mungkin bisa merasakan gitu bagaimana emosional tiap karakter, apa yang mereka rasakan kayak gitu. Jadi semua perspektif yang saya pakai adalah dari tiap karakter ini, terutama dari Sri ya sebagai peran utama kayak gitu, yang kadang dia menjadi berpindah ke anak-anaknya, ke menantu kayak gitu, sehingga melihat problem apa yang dialami oleh keluarga ini kayak gitu. Jadi bukan hanya di kamera, di sound, di musik, itu juga menjadi sesuatu yang sehingga semuanya itu diharapkan bahwa penonton akan merasakan ada di dalam problemnya Sri sendiri. Itu yang menjadi kali ini saya suguhkan kayak gitu, untuk menunjukkan bahwa film horor bukan hanya kita menonton ketakutan, kengerian, atau orang yang sangat
lagi ditakut-takutin kayak gitu. Tapi bagaimana penonton bisa masuk ke dalam ceritanya itu. Itu dia. Terima kasih Bang Gino itu penjelasannya.